Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Seminggu yang lalu kita bahas al-wajid, al-wajid. Sekarang kita akan membahas al-majid. Al-majid. Ada enggak yang namanya majid di sini? Tidak ada. Majid, al-majid. Al-majid itu adalah nama Allah di dalam Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran kata-kata majid itu banyak. Di antara surat Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Sering di dalam Al-Quran kata-kata majid itu digandeng dengan hamid. Termasuk kalau dengan sholat baca tasyahud itu mesti ada hamidun majid. Dalam surat Al-Buruj ayat 15 juga ada Dzul Arsyil Majid. Itu dibaca rofa. Kalau dibaca rofa berarti itu menunjukkan pada posisi asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki arsy. Baik, singkat. Fal majidu yarji'u ila adonati asofi awsofi wa kafratiha wa sa'atiha. Jadi kata-kata majid, nama al-majid itu kembali kepada adonati awsofi, kepada keagungan dari sifat-sifatnya Allah, wa kafratiha, dan banyaknya keagungan Allah, wa sa'atiha, dan keluasan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ila azamati mulkihi wa sultanihi, dan kembali kepada kebesaran kekuasaan Allah, kebesaran daripada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya termasuk wa ila tafarruqi. Kita bahas satu persatu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat. Allah itu punya sifat. Saya sampai hari ini meyakini bahwa Allah itu punya sifat.
Dan sifat-sifat Allah itu dijelaskan sendiri di dalam Al-Quran oleh Allah. Ketika kita mengatakan bahwa Allah punya sifat, itu bukan berarti menunjukkan Allah itu lebih dari satu, bukan. Allah itu satu. Allah itu ahad. Allah itu ahadiyah. Dan kemudian Allah menjelaskan dirinya bahwa dirinya itu juga punya sifat. Boleh tidak kemudian ketika kalau lihat para ulama Asy'ari itu menyebut sampai ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Lah majid ini kembali kepada keagungan sifat-sifatnya Allah. Wa kathratiha, dan banyaknya keagungan Allah, dan terhitung keagungan Allah, kemuliaan Allah tidak terhitung. Wa sa'atiha, dan daripada kuasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaannya begitu agung, kekuasaannya begitu agung. Tidak ada satupun yang mampu untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Wa ila tafarrujihi bil kamali al mutlaqi. Tafarrud itu kan artinya sendiri. Makanya nanti ada istilah infirad. Dalam bahasa Tazkiyatun Nafs ada istilah infirad. Jadi ketika seseorang itu menyendiri, entah di kamarnya, entah di mana, dia menyendiri, dia bermuhasabah, dia bertafakur, dia berzikir kepada Allah sendirian dia. Maka apa yang dia lakukan itu juga disebut dengan infirad. Infirad. Nama lain daripada infirad itu adalah khalwat. Dalam bahasa Tazkiyatun Nafs, bukan khalwat antara laki-laki perempuan, bukan. Atau uzlah secara temporer. Allah itu satu-satunya yang punya kesempurnaan secara mutlak. Allah itu satu-satunya yang punya kesempurnaan secara mutlak. Itulah Al-Majid. Kalau ada Tuhan yang punya kelemahan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau ada yang masih butuh kepada yang lain, maka bukan Tuhan. Kalau masih ada cacat, ada celah, berarti dia bukan Tuhan. Allah itu sempurna di dalam zatnya. Boleh tidak saya mengatakan zat? Tadi pagi itu ada yang tanya sama saya, Ustaz, apakah boleh kita itu menyebut Allah dengan nama zat? Kalau kita bicara sama zat itu kan berarti seolah-olah Allah itu kayak hidrogen, kayak oksigen. Apakah boleh kita menggunakan nama zat untuk Allah? Yang menggunakan nama zat untuk Allah itu ya Rasulullah sendiri. Ada hadisnya, Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Berpikirlah kamu, bertafakurlah kamu itu kepada ciptaan-ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Jadi Allah, Rasulullah sendiri yang menyebut zat. Allah itu disebut oleh Rasulullah zat. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah, jangan pakai akal, jangan pakai logika. Ya, apalagi kemudian kita komparasikan Allah itu dengan makhluknya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita mengatakan zat, Rasulullah mengatakan zat, zatillah, maka jangan berpikir bahwa Allah itu sama dengan zat-zat yang disebutkan oleh manusia. Allah itu adalah sempurna secara mutlak. Kalau memang Allah itu sempurna secara mutlak, maka tidak ada satupun cacat celah di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah bolak-balik kita sampaikan di sini ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, maka selain Allah itu tidak ada yang sempurna. Kalau Allah maha sempurna, maka selain Allah itu pasti tidak sempurna. Kalau Allah itu maha sempurna, maka tidak ada satupun cacat di dalam diri Allah. Apapun itu, sifatnya Allah,
zatnya Allah, nama-nama Allah ataupun af'alnya Allah. Tidak ada yang celah, tidak ada yang cacat, semuanya sempurna. Ini bisa menjadi gambaran kepada kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau kita memang tidak ada yang sempurna, kita tidak boleh untuk menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang sombong. Karena masing-masing manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan karena dia tidak sempurna. Pak, kok ada istilah insan kamil? Kok ada istilah insan kamil di dalam tasawuf falsafi? Insan kamil itu dikenalkan oleh Ibnu Al-Arabi. Jangan kenal Ibnu Al-Arabi? Tak kenal ya? Insan kamil itu dikenalkan oleh Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi ini yang dikenal dengan wahdatul wujudnya itu. Kalau Jalaluddin Rumi dikenal dengan ululnya itu. Ya, kalau Al-Halaq itu ya sama dengan wahdatul wujud kayak seperti Imam Ghazali kawulan mustinya itu, karena Al-Halaq itu gurunya Syaikhuddin Jenal. Nah, kesempurnaan yang ada pada diri Allah itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Allah itu adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka Maha Pengasihnya Allah itu sempurna. Kita ini dermawan gitu ya, tapi dermawannya kita tidak akan bisa sempurna. Tidak akan bisa sempurna. Kalau Allah itu Maha mencintai, Al-Wadud, maka Maha mencintainya Allah, Al-Wadudnya Allah itu sempurna. Maka dalam tasawuf falsafi disebut dengan cinta sejati. Cinta sejati itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Insan kamil itu yang dikenalkan oleh Ibnu Arabi itu di mana seseorang itu ketika di dalam dirinya sifat-sifat nasabnya, sifat-sifat kebinatangannya, sifat-sifat kebuasannya atau sabuiannya, sifat-sifat syaitoniannya itu sudah hilang ada. Down. Kemarin dulu sudah saya katakan di dalam diri manusia itu ada sifat hayawaniyah. Ya, sifat hayawaniyah itu apa? Dalam diri manusia itu ada sifat-sifat kebinatangan. Kalau namanya hewan itu biasanya mau MTNK, yo mangan, yo turu, isik, kawin, itu manusia itu hewan. Dan berpikir pokoknya wis lek dibeleh yo mah apa ben lek kate turu yo ben ngantuk yo ben warep yo ben duwe yo ben kate kawin yo ben ya cuma dipikirkan itu saja ben. Ya, kalau kita itu hidup itu cuma dipikir mangan ya padha karo ben. Maka konteksnya beda. Manusia yang mencoba menghilangkan sifat kehewanan itu antara hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jangan selama ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau hidup itu untuk makan, ya apa bedanya kalau beda. Jadi orang-orang yang menuju pada sifat kamil itu dia sudah mulai hilang. Sifat kehewanan sudah mulai hilang. Sifat-sifat kebuasannya itu juga sudah mulai hilang. Sifat-sifat setannya itu juga sudah mulai hilang. Yang muncul adalah sifat-sifat ketuhanan. Itu yang kemudian oleh Ibnu Al-Arabi disebut dengan tajaliyah. Tajaliyah dan tajaliyah ini adalah merupakan sifat lahud. Karena memang ini nggak apa-apa ya, saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Jangan mengatakan ini orang sesat ini menyampaikan Ibnu Arabi. Ini hanya menyampaikan keterangan-keterangan dalam konteks pemahaman semacam ini. Falsafah pemikiran oleh beliau itu luar biasa. Jadi kan di dalam Al-Quran itu ada kalimat wasawwahu wa nafakha fihi mirruhi. Kemudian Allah itu menyempurnakan manusia dan meniupkan di dalam diri manusia itu ruhnya Allah.
Tapi kalau dulu pernah saya sampaikan, Allah meniupkan ruh itu bukan berarti zatnya Allah itu bersatu dengan zatnya manusia, bukan, beda. Ya karena memang ada suatu suci. Ruhnya Allah itu pasti suci. Ruhnya Allah itu pasti suci. Ketika orang itu sudah hilang sifat hewannya, sifat syaitannya, sifat kebuasannya, hawa nafsunya sudah bersih, yang tinggal adalah kesucian roh jiwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam inilah yang kemudian disebut dengan insan kamil. Nah, kalau dalam konteks insan kamil itu tauhidnya itu sudah tauhidul khawas al-khawas. Ada tauhidul awam menurut mereka, ada tauhidul awam, ada tauhidul alim, ada tauhidul khawas, dan ada tauhidul khawas al-khawas. Dan Rasulullah itulah contoh insan kamil. Rasulullah itulah contoh insan kamil. Tapi ada juga kemudian memahami, kalau dalam konteks ruhaniyah yang betul-betul ruhaniyah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau penggabungan antara syariat sebagai manusia dengan ruhaniyah yang sempurna itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa itu juga rapi, tidak menikah, tapi jadinya nggak boleh meniru Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam posisi spiritualnya luar biasa, makomnya begitu luar biasa. Kalau dalam bahasa tasawuf Syafi'i itu sudah yang namanya panahnya luar biasa. Ini beda dengan pengungkapan Injil ya. Kalau Injil katanya Nabi Isa itu menikah, bahwa kalau misalnya versi Islam, Isa itu tidak menikah. Dengan punya hawariyun jumlahnya 12. Itu versi Islam boleh. Kalau versi Injil ya dilahirkan dari suami namanya Yusuf dan sebagainya di perjanjian baru. Baik, lanjut. Allah itu berarti kesempurnaan secara mutlak, wal jalalil mutlak. Allah itu agung secara mutlak, wal jamalil mutlak. Allah itu indah secara kemutlakan. Alladzi la yumkinu al-ibadu ayyuhitu bi syai'in min dzalika. Ya karena memang Allah itu al-jamal mutlak, Allah itu al-jalal mutlak, kesempurnaannya mutlak, maka tidak ada satupun hamba-hambanya yang mampu untuk bisa menyamai daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, clear ya? Jadi Allah itu pokoknya sebarang kalir. Allah itu sebarang kalir. Maka ketika Allah Maha sempurna, kenapa kita tidak mampu untuk mencintai Allah yang sempurna? Itu kan ending daripada makom tertinggi kita itu adalah mencintai Allah. Ya. Rasulullah sampai menyebutkan orang itu kalau ingin mendapatkan manisnya iman, itu kan ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain Allah dan Rasulnya, termasuk harta, termasuk anak dan keluarga. Yang kedua, dia itu mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, membenci karena Allah, dan segalanya karena Allah. Dan kemudian yang ketiga, dia itu sangat-sangat benci kalau andai kata nanti dia akan kembali kepada kekufuran. 3 hal ini kalau dilakukan, orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Itu artinya pada posisinya secara tauhid bahwa orang itu seharusnya ikhlasnya itu masuk kepada ikhlasul muhibbin. Ikhlas itu ada 3, maksudnya ya Bapak. Ikhlas itu ada 3 kan? Yang pertama itu namanya ikhlasul awam. Ikhlasul awam. Ikhlasnya orang-orang awam. Dulu pernah saya sampaikan, kita itu kepingin surga itu boleh. Kita itu kepingin surga itu boleh, tidak masalah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat juga boleh minta surga itu boleh, minta surga itu boleh.
Itu ikhlasul awam. Tapi kita bisa melihat nanti pendidikan Rasulullah kepada para sahabat tidak sampai hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas itu. Yang kedua adalah ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu adalah ikhlasnya orang-orang yang mencintai. Dia sholat itu karena cinta. Dia itu beribadah karena cinta. Tidak ada bayangan di dalam dirinya pas ketika dia beribadah itu kepingin sesuatu yang bersifat materi. Ini sesuatu angin yang menurun, apalagi yang meninggal. Rasulullah itu pas ketika sholat itu sampai kakinya bengkak. Pas ketika Rasulullah sholat itu satu rakaat bisa habis Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat kan begini. Sampai kemudian Ibu Aisyah itu bertanya, "Lima taf'alu hadza ya Rasulullah?" Kenapa jenengan kok bisa melakukan ini? Rasulullah yang mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Tidakkah aku ini senang, suka, cinta kalau aku itu memang jadi hamba yang bersyukur. Ini ikhlasul muhibbin. Rasulullah mengajarkan juga tentang ikhlasul muhibbin. Ya, bahwa wis sholat itu wis gak niat, tidak ada niat dan tidak ada terbersit yang namanya materi. Itu orang ikhlasul muhibbin. Lek maca surat Al-Waqiah tidak ada niatan membaca Al-Waqiah supaya suci tidak. Ya, membaca hal-hal yang lain tidak ada. Yang ada hanyalah aku mencintai Allah, itu saja. Sehingga orang yang kan begini kan posisinya. Dulu orang-orang sufi pada zaman Harun ar-Rasyid atau apa itu sampai menulis yang namanya Laila Majnun. Pernah baca Laila Majnun? Itu kan sebenarnya sindiran kepada orang-orang kita yang beribadah itu atau mengandalkan materi. Kalau kita itu mampu untuk mencintai wanita sampai segitunya, sampai koyo gede. Padahal sementara sang wanita itu bukan yang sempurna. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang begitu sempurna? Allah itu sering dilupakan. Allah itu seringkali dijuangkan. Allah itu seringkali dikhianati. Allah itu seringkali disakiti dan seterusnya. Tapi Allah tetap mencintai Al-Wadud. Nah, itu yang dimaksud oleh ikhlasul muhibbin. Sholat itu ya harus karena cintanya Allah, mencari ridhonya Allah, tidak cari apa-apa. Perkara kudu surga ya terserah Gusti Allah. Perkara kudu dilebok menang neraka ya itu keadilan Gusti Allah. Itu ikhlasul muhibbin. Tapi bukan berarti saya menafikan pada konteks orang itu pengen surga, tak boleh. Jenengan boleh kita surga, tidak apa-apa. Boleh. Ada ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul muqarrabin itu lebih tinggi daripada ikhlasul muhibbin. Terus di dalam hidupnya itu memang Allah tak ada yang lain. Jenengan nanti kembangkan di surat At-Taubah ayat 24. Wah, itu luar biasa dalam masalah ikhlasul muhibbinnya itu. Kalau jenengan amati di At-Taubah ayat 24 itu jelas. Katakan wahai Muhammad, andai kata bapak-bapak kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian itu ya, harta-harta kalian, perdagangan yang kalian takut kebagutannya, rumah yang kalian suka dengan rumah itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah nanti akan menurunkan siksaannya. Itu artinya Allah tidak mau dijuangkan di dalam masalah cinta. Itu namanya syirkun fil mahabbah. Kesyirikan di dalam masalah cinta. Nah, itu Pak, itu pengembangan di dalam posisi itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Majid itu identik dengan pengagungan. Kalau kita menyebut bahwa Allah itu Al-Majid,
maka Allah itu keagungannya, kebesarannya secara sempurna, dan kita itu mengagungkan Allah secara proporsional. Kita mengagungkan Allah seperti proporsinya Allah sebagai Tuhan. Di dalam agama lain itu lucu. Dia itu ada Tuhannya yang sampai diudani seperti itu. Mohon maaf dalam maksud itu apa? Ini bukan dalam konteks al-majid. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak akan bisa disakiti oleh orang. Loh Pak, kok ada hadis-hadis begini bunyinya, yu'dini ibnu Adam yasubu ad-dahra wa ana ad-dahru. Kalimat anak Adam, manusia menyakiti aku, itu bukan berarti dalam konteks menyakiti secara fisik, itu tidak. Itu dosa besar, masuk kategori dosa besar. Manusia menyakiti aku di mana manusia itu mencela musim, sementara aku ini adalah yang mengatur musim. Kalau ada orang itu mencela musim, maka dia berdosa. Dia tidak suka hujan, dia tidak suka panas. Itu pada posisinya dari hadis kursi ini menjelaskan orang model begini sebenarnya menyakiti Allah, dalam arti berdosa perilakunya, karena tidak menyadari kepada al-maliknya Allah. Kemarin masih ingat ya al-maliknya Allah ya? Al-Malik itu apa? Al-Malik itu kalau poin 1, 2, 3, ada poin yang nomor 3. Poin yang nomor 3 itu al-Maliknya Allah itu Allah berhak melakukan apapun terhadap apa yang dimiliki oleh Allah. Sementara semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bikin hujan, Allah mau bikin panas, Allah mau bikin dingin dan seterusnya, itu hak prerogatif Allah. Karena memang Allah itu al-Malik. Nah, al-Malik inilah kesempurnaan di dalam kebesaran Allah, dan Allah berhak untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Fatihah itu juga disebut kata-kata manjadani abdi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW itu bersabda begini, Yaqulullah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Masih ingat dengan hadis ini Bapak? Ya. Aku itu membagi sholat antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'ala fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Itu makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau sholat, kalau baca Al-Fatihah itu satu ayat madeg, satu ayat madeg, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu karena kalau di dalam hadis qudsi pemahaman para ulama, setiap kali kita baca satu ayat itu ada langsung jawaban dari Allah. Kalau orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung mengatakan hamidani abdi, hambaku itu memuji aku. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala Allah ta'ala athna alayya abdi. Jadi setiap kita baca per ayat itu langsung dijawab oleh Allah. Maka Nabi Muhammad itu di dalam hadis yang sahih, kalau imami sholat satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Tidak pernah Rasulullah itu membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu satu nafas 7 ayat langsung tek, tidak ada. Boleh Allah sampai enggak. Pas ketika hamba itu mengucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah mengatakan majadani abdi. Itu majadani itu berarti mengagungkan aku. Mengagungkan itu dalam konteks pengakuan keagungan Allah. Kenapa? Di situ ada kalimat Malik Yaumiddin, baru Allah mengatakan majadani. Apa hubungannya Majid dengan Al-Malik itu? Tadi sudah saya katakan hubungannya. Kalau namanya Al-Malik dalam poin yang ketiga, Allah itu pemilik segala sesuatu di dunia
dunia ini, langit dan bumi miliknya Allah, dan Allah berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah terhadap langit dan bumi, dan itulah kesempurnaan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Makanya pas ketika ada orang mengatakan Malik Yaumiddin, Allah mengatakan Manjadani Abdi. Ya, sehingga si tauhid model begini ini ya, ini negara ngomong ngantuk. Ya, ngaji begini ini, ngaji begini negara ngomong ngantuk. Oh, jadi ngomongin belum paham soalnya. Ya baik, ada yang didiskusikan, mau silakan. Saudara, apa yang saya sampaikan tadi terpahami ya Pak ya? Itu kan masuk ke hubungan sebelum-sebelumnya. Jadi penguatan-penguatan kembali. Baik, kalau tidak ada saya tambah lagi. Li'annal majidat yadullu ala kathrati awsafil kamali wa kathrati af'alil birri wal khairi wa ta'addudil ata'i wan nawali. Karena sesungguhnya yang namanya al-majid itu menunjukkan ala kathrati awsafil kamali, atas banyaknya kesempurnaan sifat. Tadi sudah saya sebut. Apalagi wa kathrati af'alil birri, wa kathrati af'alil birri, banyaknya perbuatan-perbuatan yang baik. Tadi sudah saya bilang, Allah itu juga punya af'al. Apa af'al? Af'al itu perbuatan Allah. Makanya kalau dalam sunnah ada sunnah fi'liyah. Kalau ada af'al itu berarti perbuatan. Wa kathrati af'alil birri wal khairi, dan banyaknya perbuatan-perbuatan kebaikan dan pemberian kebaikan. Itu Allah. Tak takoni sih jenengan. Yang diberikan oleh Allah itu semua baik atau tidak sih saja? Baik ya Pak. Semuanya yang diberikan oleh Allah menurut jenengan bagus. Tapi kenapa saya menggeludurnya? Menurut saya, justru itulah kalau kita belajar tauhid semacam ini, sifat kemanusiaan yang semacam itu harus kita hilangkan pelan-pelan. Kalau kita meyakini Gusti Allah itu Al-Majid, apa yang diberikan oleh Allah baik. Nah, kenapa kita masih belum puas dengan kebaikan itu? Dan bahkan malah justru gerudel-gerudelnya itu kan gak bagus. Jenengan itu dikasih sesuatu oleh orang, dan jenengan ketika diberi sesuatu oleh orang itu jenengan ini kok bikin aku. Secara muamalah tidak bagus. Jenengan dikasih malah ngelokti. Lah itulah yang terjadi sering yang kita lakukan itu kepada Allah yang merugi. Apa yang diberikan oleh Allah itu semuanya baik, gratis, bahkan 24 jam dari tidur sampai tidur itu sendiri Allah terus ngasih. Itulah yang disebut dengan wakaf berarti af'alil birri wal khair. Tidak hanya itu, wa ta'addudil ata'i wan nawali, dan berbagai macam pemberian dan nikmat. Itu majidnya Allah. Sehingga tahu sholat dia tetap dikei. Bolak-balik tak mau ingin, tapi kadang-kadang kita masih durung bersyukur dan belum bisa menghilangkan brudel. Memang untuk menghilangkan brudel itu rada angel. Angel apa rada angel? Angel. Orang rada ya, tapi rada angel ya. Tapi kalau kita memahami secara tauhid, wah, belang semacam ini ya, masya Allah, brudel terus tidak ada zamannya brudel bagi orang Islam. Allah itu wa ta'addudi al-ata'i wan nawali, bermacam-macam daripada pemberian dan nikmat. Sing gak sholat yo dikei, sing ateis yo dikei, yang gak percaya dengan Tuhan yo dikei. Kadang-kala sing gak nyambut gawe yo dikei. Ya Pak ya.
Kadang-kadang sing nyambut gawe lho iki. Sing do wablek ya sing iki. Saking al-majidnya Allah. Saking al-majidnya Allah dan sampai Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah yang kemudian yang memberikan tasawuf falsafi, terutama contoh yang disebut oleh Syahid Jenar itu ya. Beliau itu kan mengkritik penyembahan orang itu pada penyembahan kekosongan. Penyembahan hanya konteks, hanya berorientasi materi. Sementara materi itu oleh Allah sudah setiap saat diberikan oleh Allah. Kalau kita itu nikmat itu 24 jam. 24 jam. Sementara kita sholat itu 5 kali. Kita buat sholat 5 kali itu 5 menit satu sholat. Itu berarti kan cuma 25 menit. Sementara pemberian Allah itu 24 jam non-stop dan pernah berhenti. Lah kok dilalah sholat yang cuma 5 menit kali 25 menit masih tetap orientasinya materi. Ya cari Romaila terlalu. Loh itu loh, ini yang sering kali diprotes oleh orang-orang yang berhaluan sufi seperti Ibnu Al-Arabi, Jalaluddin Rumi, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Syekh Siti Jenar itu memprotes betul lah ya. Mesti kai dijaluk pengen mau sholat itu pun sejaluk karena berorientasi materi. Kok nemen-nemen jadi manusia. Maka konteksnya ketika pas menyembah itu yang muncul kekosongan. Menyembah kekosongan bukan menyembah dalam konteks kecintaan kepada zat yang mau memberi. Al-Wahhab itu tadi. Sampai Kilontan itu pas ketika di hadapan Sunan Bonang itu cuma ngomong gini, guru saya mengajarkan sholat itu tidak hanya 5 waktu itu. Guru saya itu mengajarkan untuk tidak menyembah kekosongan, sehingga kita itu seperti bumbung yang tidak ada isinya. Yang diajarkan oleh guru saya, kata Kilontan itu, setiap saat kita dalam posisi sholat, setiap saat kita dalam posisi sholat, beraplikasi sholat itu dalam setiap detik kehidupan itu selalu senantiasa sholat, bukan menyembah kekosongan. Tidak ada unsur-unsur niat untuk bermateri, karena Allah itu setiap saat sudah memberikan materi yang terbaik yang banyak kepada kita. Itu yang diprotes oleh mereka kaum sufi, sehingga kemudian kepinginnya kaum sufi itu adalah ketika beribadah itu sudah masuk ikhlasul muqarrabin, bukan pada masuk ikhlasul awam yang paling bawah itu. Sehingga makanya yang namanya Rabi'ah Adawiyah itu sampai ngomong begini, ya Allah, kalau saya itu ibadah kepingin surga, haramkan surga itu untuk saya. Kalau saya itu beribadah karena ingin takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Kita tidak bisa menyalahkan itu, karena konteksnya dia berupaya untuk memahami sedemikian rupa. Wah, Gusti Allah itu ngekei setiap detik ngekei. Kita diminta cuma 5 kali sholat itu. Dijaluk bama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunapa abayuqim sholat. Itu kan yang dijaluk oleh Allah. Iya karena butuh, iya karena sakit, itu kan yang diminta oleh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan yang diminta oleh Allah. Tapi justru kita 5 waktu itu sholatnya bukan seperti itu, tapi orientasinya materi. Lek aku sholat, yo aku jadi tambah lancar. Lek aku maca Quran, yo aku tambah suci. Ini kan, dan itu nanti kembangkan di surat Hud ayat 15, ayat 16. Bagaimana efeknya orang yang beribadah bernuansa berorientasi kepada materi. Surat Hud 15, 16. Dengan buka nanti di rumah. Bisa masih gatal ini, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, bedanya ngaji Apa? bedanya ngaji dulu jahidin ya seperti ini. Memang sopan yang itu harus indah-indah itu. Padahal kalau kita pakai buat wajibnya surga, sepi.
bukan muridnya Sunan Bonang, muridnya Syekh Siti Jenar Berarti maksudnya Ilontak. ya, mengajarkan ibadah yang baik. Nah, padahal yang kita pahami selama ini yang pengajar ucapan ramai sampai beribu orang dan pendatang itu mendapatkan barokah, dan barokah itu sifatnya pasti materi. Ah, iya. Nah itu bedanya seperti itu di kita ini. Dari tadi kau kecil kau panjang kau ini. Betul. Nah sampai akhirnya berkembang di masyarakat. Ini sampai ada kemarin saya dapat cerita di komunitas. Maksudnya komunitas itu masuk di kelompok orang guru ngaji. Akhirnya ada salah satu dari guru ngaji yang mungkin jelas di luar, dia berani mengeluarkan statement, jangan sholat di masjid itu sesat. Masya Allah. Sesatnya di mana? Nah itu yang harus saya tanyakan kepada jenengan. Kok berani orang ini mengatakan sesat? Ternyata sederhana sekali. Mungkin hanya sebatas iftitah. Oh? Iftitah. Doa kita itu Pak. Jadi kalau kita ini, saya kalau nggak pakai kembali, nggak pakai kafir karena misalnya kafir. Nah, versi mereka ini yang paling ya mereka. Ternyata begitu disangkal mereka, ternyata mereka nggak tahu kalau ternyata kita itu banyak. Iya. Doa ruku, sujud, padahal ini yang jelas kalau maknanya mumpuni. Ya. Nah, maksudnya statement seperti ini yang jelas itu orang itu dari bermain dengan zaman dahulu. Nah, ini dari mana sih Pak? Statement berani menyalahkan orang lain padahal dia sendiri ternyata nggak tahu itu. Nah, apa dari para wanita atau dari kiai? Oh. Dari apa gitu? Itu orang-orang semacam itu kurang piknik, Pak. Kurang piknik dalam belajar, kurang piknik di dalam membahas, kurang piknik di dalam posisi dia bertolak belakang. Ya jelas begitu. Jadi sama, dulu pernah saya sampaikan, penolakan kebenaran itu ada dua hal pokok yang paling mengena untuk bisa menolak kebenaran. Dua. Yang pertama karena kesombongan, yang kedua karena apologisme fanatisme. Ini dua hal, dua perkara yang paling banyak membuat orang itu menolak kebenaran. Di samping memang yang nomor 3 itu kejahilan, kebodohan. Tadi yang berkembang di masyarakat itu yang paling banyak menolak kebenaran itu karena faktor yang nomor 2 dan nomor 3, karena fanatisme dan juga karena kebodohan. Dulu kan pernah saya cerita di sini, di salah satu universitas ternama di Indonesia, di Malang. Itu Pak Yainya ya sama-sama dari ormasnya juga, mengajarkan wudhu dan menyampaikan tentang sunnahnya wudhu menurut mazhab Syafi'i. Nah, di dalam mazhab Syafi'i sunnahnya wudhu itu dari depan ke belakang, belakang ke depan, kan gitu kan, sama seperti kita sunnahnya wudhu. Nah, pas ketika asar itu datang kemudian sholat, orang itu wudhunya cuma menyentuh batu eton. Kemudian ada jamaah kita yang pada waktu itu masih ngajar di situ, kan? Dibilang kayaknya Pak Yainya tadi nggak begitu lah ngajarkan. Pak Yainya tadi ngajarkan sunnahnya nggak begitu. Jawabannya dia enteng. Aku mulai cilik wuduku yo gini. Aku mulai cilik wuduku yo segini. Aku mulai cilik diajari yo gini. Itulah penolakan kebenaran sebabnya nomor 2 tadi. Apa fanatis? Loh guruku gini loh. Nah, maka kalau ada orang-orang mengatakan mujahidin sesat, sholat sesat, pakai rumus gak tarekan. Emang gue pikirin, gak usah dipikir, mau lupa. Gara-gara malah gak karu-karuan. Deketi aja mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah, doakan mereka. Kalau mereka berani mengatakan sesat, kalau memang itu berani dia ngomong seperti itu syutingan. Syutingan. Dia kenapa mengatakan sesat menjadi sesat? Sesatnya di mana?
Kalau memang kita ingin apa ma'ruf nahi munkar, ditanya saja kenapa kamu jadi dosa. Diajak. Maka yang tempatnya ada 3 dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Yang kedua mau'izatil hasanah, yang kedua baru yang nomor 3 wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kebanyakan mereka bisa seperti itu karena faktor yang ketiga itu banyak. Karena kebodohan, tidak pernah ngaji, sehingga kemudian masalah iftitah saja dianggap sesat. Ini karena sakit tidak mengertinya, padahal iftitah itu ada 10 macam. Ada 10 macam. Kebetulan yang diajarkan sama Pak Yainya cuma kabiro, walhamdulillah kabiro. Akhirnya kemudian mengerucut kalau selain kabiro berarti salah. Itu jenis goblok. Itu jahil namanya seperti itu. Jadi tapi kita maklum karena memang itu tadi menolak kebenaran itu di antara faktor yang nomor 3 itu karena kebodohan. Makanya jangan jadi orang yang jahil sehingga nanti kita akan menolak kebenaran. Biarkan saja Pak, nggak usah direfleksi doakan saja. Ya ngaji di Mujahidin terus gini gitu, kenceng-kencengan gini gitu, bapak. Berkoyok biar kabeh ya syukur gitu. Tapi saya yakin kita akan buyar dan efeknya cuma satu, saya tidak diundang lagi. Kenapa? Baik, saya kira cukup kita mengamalkan al-majid yang tadi saya sampaikan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.